Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 PLB akan mepresentasikan tentang analisis komponen region di wilayah Jabodetabek. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu kita akan memperkenalkan diri kita masing-masing. Lebih utamanya yang dari yang paling ganteng terlebih dahulu, yaitu Hasidin Ramadan Utomo, saya sendiri dengan NRP akhir 1123. Untuk yang lainnya bisa kita lihat sesuai dengan yang ada di slide ini. Baik, masuk ke bab 1, yakni pendahuluan. Next. Yang pertama kita akan membahas latar belakang. Jadi, Jabodetabek merupakan salah satu wilayah dengan aktivitas manusia tertinggi dengan jumlah penggunaan transportasi pribadi yang terus meningkat. Hal ini menyebabkan terjadinya kemacetan di wilayah Jabodetabek semakin merajalela, ditambah dengan munculnya berbagai macam faktor penyebab. Salah satu faktor yang mempengaruhi kemacetan wilayah Jabodetabek ini adalah munculnya fenomena urban sprawl. Oleh karena itu, diperlukannya beberapa strategi dan rekomendasi kebijakan untuk mengatasi permasalahan tersebut yang akan dibahas lebih lanjut. Next. Ada beberapa rumusan masalah yang akan kita bahas. Yang pertama adalah bagaimana fenomena urban sprawl dapat mempengaruhi kemacetan di wilayah Jabodetabek. Lalu bagaimana integrasi transportasi umum yang ada di wilayah Jabodetabek dan apa strategi yang dapat dilakukan untuk menghadirkan transportasi umum yang dapat menyelesaikan masalah kemacetan di wilayah Jabodetabek. Next. Tujuannya, kita akan mengetahui pengertian, sebab, dan akibat dari fenomena urban sprawl ini terhadap kemacetan di wilayah Jabodetabek. Lalu kita akan mengetahui kualitas integrasi transportasi umum yang ada di wilayah Jabodetabek. Lalu mengetahui strategi yang perlu dilakukan dalam menghadirkan transportasi umum yang baik dan berkualitas untuk menyelesaikan masalah kemacetan di wilayah Jabodetabek. Ruang lingkupnya kami menggunakan wilayah Jabodetabek karena merupakan salah satu wilayah yang memiliki masalah kompleks terkait penggunaan lahan yang baik, seperti banyaknya fenomena urban sprawl yang terjadi di wilayah Jabodetabek ini. Terus sekarang kita akan masuk ke tinjauan pustaka. Next. Untuk yang pertama, untuk pengertian transportasi massal secara umum sendiri, transportasi sendiri adalah kegiatan berpindah atau memindahkan manusia maupun barang dari satu tempat ke tempat yang lain, menggunakan sarana seperti manusia, hewan, atau mesin, ataupun tanpa sarana. Menurut Wright dan Fijelstrom tahun 2002, Mass Rapid Transit atau transportasi massal juga disebut sebagai angkutan umum. Angkutan umum sendiri ini adalah layanan transportasi penumpang, biasanya dengan jangkauan lokal yang tersedia bagi siapapun dengan membayar ongkos yang telah ditentukan. Next. Untuk yang kedua dan yang ketiga yaitu hierarki transportasi massal dan integrasi transportasi massal. Untuk kedudukan transportasi massal sendiri itu terbagi menjadi 4, yaitu lokal, regional, nasional, dan internasional. Sedangkan untuk integrasi transportasi massal merupakan bentuk untuk mengatur sistem transportasi massal yang menggabungkan 2 ataupun lebih dari transportasi massal yang berguna untuk mewujudkan pelayanan transportasi massal yang optimal dan terhubung. Next. Nah, untuk konsep perencanaan wilayah ini sendiri bertujuan untuk mengakomodasi pengguna atau mewadahi masyarakat sehingga perencanaan ini berpusat pada masyarakat dan untuk memudahkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, contohnya yaitu TOD atau Transit Oriented Development. Kita masuk ke profil area amatan. Pada tahun 2007 ditetapkan Undang-Undang Nomor 29 mengenai pemberian status otonomi istimewa atau khusus kepada DKI Jakarta. Dengan status tersebut terjadinya penggabungan wilayah penyangga di sekitar Jakarta yang membentuk satu kesatuan wilayah administrasi yang bernama Jabodetabek. Jadi, Jabodetabek merupakan inisial ataupun akronim dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi yang kini menjadi kawasan megapolitan bagi wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Nah, wilayah Jabodetabek ini secara administrasi mencakupi 14 wilayah kabupaten atau kota yang berasal dari 3 provinsi. Yang pertama, 6 kota dari Provinsi DKI Jakarta, 6 kabupaten kota dari Provinsi Jawa Barat, kemudian 2 kota dari Provinsi Banten. Nah, untuk luas wilayah Jabodetabek ini sebesar 6.392 km persegi. Dengan luas wilayah tersebut, Jabodetabek dapat menampung penduduk per 2022 sebanyak 35,8 juta jiwa.
Namun, jumlah tersebut diprediksi akan terus meningkat dengan masifnya proses urbanisasi dan migrasi yang terjadi di wilayah Jabodetabek. Nah, jadi tak heran jika proses urbanisasi masif terjadi dikarenakan Jabodetabek itu menjadi pusat perekonomian nasional. Kemudian, adanya peraturan Presiden nomor 60 tahun 2020 tentang RT/RW wilayah aglomerasi Jabodetabek yang memilih DKI Jakarta sebagai pusatnya atau pusat wilayah aglomerasi tersebut. Tentu saja, hal tersebut menjadi concern pemerintah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang dapat menunjang mobilitas dan aktivitas penduduknya. Hingga tahun 2030, pengembangan wilayah DKI kedepannya akan mengembangkan wilayah yang memudahkan penduduknya dengan konektivitas transportasi publik yang menghubungkan wilayah Jakarta dengan sekitarnya. Melalui pengembangan transportasi seperti Transjakarta, Mikrotrans, MRT Jakarta, LRT Jakarta, komuter lain, dan yang sekarang LRT Jabodebek. Semuanya ini nantinya akan dioptimalisasikan dengan mengembangkan kawasan yang namanya TOD atau Transit Oriented Development. Yang nantinya TOD ini akan memudahkan proses perpindahan mobilitas ataupun aktivitas penduduknya antar kawasan maupun antar wilayah. Oh ya, next selanjutnya adalah fenomena urban sprawl. Dengan dijadikannya Jakarta sebagai pusat ekonomi Jabodetabek, maka Jakarta tentu akan penuh dengan aktivitas ekonomi. Nah, tentunya akan berpengaruh juga pada tingkat kepadatan di kota Jakarta dan kota-kota lainnya di Jabodetabek. Nah, hal ini akan menghasilkan suatu fenomena yang namanya urban sprawl. Nah, apa itu urban sprawl? Urban sprawl itu adalah perkembangan pemilikan kota yang sangat cepat, masif, dan tidak terkendali. Nah, ada urban sprawl ini juga menjadi penyebab meningkatnya pergerakan komuter dari dan keluar Jakarta. Dikarenakan sebagian orang yang bekerja di Jakarta justru tidak tinggal di Jakarta. Nah, permasalahan ini muncul karena berkembangnya suatu daerah menjadi perkotaan yang tidak diikuti dengan perencanaan yang baik, sehingga menciptakan perkembangan kota yang buruk. Nah, dengan buruknya perkembangan kota ini, maka akan menghasilkan berbagai permasalahan. Nah, salah satunya adalah kemacetan yang terjadi di wilayah Jabodetabek. Utamanya adalah di wilayah Jakarta yang dari tahun ke tahun masalah utamanya adalah kemacetan. Nah, salah satu solusi yang dapat menyelesaikan masalah kemacetan di Jabodetabek ini adalah dengan meningkatkan kualitas serta mengintegrasikan transportasi umumnya. Namun, sayangnya transportasi umum yang ada di Jabodetabek ini belum cukup berkualitas dan tidak terintegrasi dengan baik. Hanya beberapa moda transportasi saja yang tersedia, seperti KRL komuter misalnya, yang dapat mengantarkan masyarakat berpindah kota antar wilayah di Jabodetabek ini. Nah, salah satu kota di Jabodetabek yaitu Jakarta ini memiliki integrasi transportasi yang cukup baik. Jadi bisa menjadi kota acuan dalam pengintegrasian transportasi di Jabodetabek. Nah, ada yang namanya sistem Jaklingko yang mengintegrasikan berbagai moda transportasi umum di Jakarta. Misalnya dalam hal rute, manajemen, hingga integrasi dalam sistem pembayarannya. Nah, tentunya hal ini sangat memudahkan bagi para pengguna karena mereka diberikan kenyamanan serta kemudahan dalam mengakses transportasi umum. Nah, hal ini sangat bermanfaat karena dapat secara signifikan mengurangi volume kendaraan di ruas jalan sehingga kemacetan akan semakin berkurang nantinya. Dari peta transportasi Jabodetabek dapat kita lihat bahwa aktivitas transportasi umum terkonsentrasi di wilayah Jakarta dan tidak menjangkau seluruh Jabodetabek. Akibatnya, wilayah kota-kota satelit Jabodetabek tidak dapat terjangkau dan terjadinya kemacetan karena kebanyakan orang dari luar Jabodetabek menggunakan kendaraan pribadi untuk menuju akses ke Jakarta. Yang akhirnya terjadinya kemacetan di seluruh Jabodetabek. Untuk menanggulangi permasalahan tersebut, masalah urban sprawl di Jabodetabek diperlukan bangunan infrastruktur transportasi yang komprehensif dan terintegrasi. Yaitu langkah pertama adalah pembangunan MRT dan KRL yang kemudian dilanjutkan dengan LRT, yang kemudian dilanjutkan oleh trunk dan feeder yang di dalam koordinasi Transit Oriented Development atau TOD seperti yang ada di Jaklingko yang ada di Jakarta. Lalu, selain pembangunan infrastruktur, diperlukannya ada dukungan seperti fasilitas pendukung yang nyaman dan aman seperti trotoar yang luas, halte yang memadai. Dan itu juga diperlukan kebijakan yang mendorong masyarakat untuk menggunakan transportasi umum, seperti peningkatan tarif parkir, subsidi transportasi umum, sistem ganjil genap, serta penyimpanan jalan dan perluasan trotoar, hingga peningkatan kesadaran diri untuk masyarakat membiasakan berjalan kaki dan menggunakan transportasi umum.
dengan dukungan SDM dan infrastruktur yang tepat, maka masalah kemacetan di Jabodetabek dan urban sprawl dapat ditanggulangi dan dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya ada kesimpulan. Urban sprawl di Jabodetabek mengarah kepada tipe urban development. Perempetan tipe ini itu tidak menunjukkan ketidakmerataan perempetan areal perkotaan di semua bagian sisi-sisi luar daripada kota utama. Namun, perempetan paling cepat itu terlihat di sepanjang jalur transportasi yang ada. Perempetan jenis ini itu merupakan perempetan yang berkembang mengikuti jaringan transportasi, sehingga transportasi memegang peranan yang sangat penting dalam proses perempetan urban sprawl di Jabodetabek. Faktor yang menjadi penyebab urban sprawl di Jabodetabek ditinjau dari aspek fisik, yaitu keberadaan jaringan jalan dan sistem transportasi yang masih kurang. Banyaknya penduduk yang berasal dari luar wilayah memilih menggunakan transportasi pribadi karena kurangnya transportasi umum untuk menjangkau daerah tersebut yang pada akhirnya menyebabkan kemacetan. Di balik banyaknya kendaraan pribadi yang beredar saat ini, alasan mengapa masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi adalah karena masyarakat menganggap penggunaan kendaraan umum memakan waktu lama dan tidak efisien serta nyaman, serta mayoritas angkutan umum itu tidak terawat dengan baik. Untuk mengatasi kemacetan di DKI Jakarta, maka dapat dilakukan peningkatan biaya parkir sehingga penggunaan kendaraan pribadi akan segera berpindah menggunakan kendaraan umum untuk mengurangi biaya pengeluaran dalam kegiatan sehari-hari, serta diterapkannya kebijakan sistem ganjil genap yang dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Untuk saran, jadi setiap warga negara Indonesia itu terlebih lagi yang tinggal di daerah khusus ibu kota Jakarta itu dapat menggunakan angkutan umum yang sudah disediakan oleh pemerintah daerah agar tidak banyak mobil yang menumpuk di jalan, sehingga membuat jalan semakin sempit dan menimbulkan kemacetan yang berkepanjangan. Selain itu, diperlukan pengembangan infrastruktur transportasi massal yang lebih baik dengan peningkatan kualitas dan jangkauan angkutan umum seperti MRT, LRT, BRT, dan angkutan umum lainnya, serta penerapan kebijakan sistem ganjil genap, yaitu pembatasan kendaraan bermotor berdasarkan plat nomor ganjil genap, di mana mekanisme kebijakan tersebut diharapkan mampu mengurangi jumlah kendaraan pribadi yang digunakan setengahnya, karena harus menyesuaikan penggunaan kendaraan pribadi sesuai dengan plat kendaraan pribadi tersebut. Kebijakan tersebut tidak berlaku untuk angkutan umum, sehingga masyarakat akan lebih sering menggunakan angkutan umum. Ya, sekian presentasi kami tentang analisis komponen region wilayah Jabodetabek. Ya, mohon maaf jika ada salah kata. Diawali dengan salam, diakhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.